Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai pengawas sekolah. Anggota kelompok kami adalah Sania Aisyah Rahma, saya sendiri Denanti Nurintani, yang ketiga Syafira Anggraini Kismanto, yang keempat Putri Hasnani Danandini. Kami membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas kelas profesi kependidikan. Kami akan membicarakan tentang pengawas sekolah. Pengawas sekolah. Pengertian pengawas sekolah. Dari segi bahasa terdiri dari dua kata, yaitu pengawas dan sekolah. Pengawas adalah orang yang melakukan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekolah adalah lembaga diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar. Jadi, pengawas sekolah adalah orang yang mengamati dan melihat secara langsung maupun tidak langsung proses belajar mengajar. Pengawas sekolah merupakan sebuah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil dan guru. Tugas pokok pengawas sekolah: melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi manajerial. Tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah meliputi 1. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP, dan SLTA. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan hasil presentasi belajar siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh Sania. Yang ketiga ada beban dan sasaran. Beban dan sasaran pengawas sekolah itu taman kanak-kanak dan sekolah dasar paling sedikit 10 satuan pendidikan dan 60 guru. Yang kedua, pengawas sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Sekolah menengah kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan 40 guru mata pelajaran kelompok mata pelajaran. Yang ketiga, pengawas sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan. Yang keempat, pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 guru bimbingan dan konseling. Yang kelima, untuk daerah khusus yang terpencil, beban kerja pengawas sekolah paling sedikit 5 satuan pendidikan secara jenjang satuan pendidikan. Yang D, kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi yaitu ijazah jenjang pendidikan yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan formal yang harus dipenuhi oleh seorang pengawas. Kompetensi yaitu seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang harus dikuasai. Yang E, jenjang dan jabatan. Yang pertama, pengawas sekolah muda meliputi penata tingkat 1B, penata tingkat 2B. Yang kedua, pengawas sekolah madya meliputi pembina tingkat pembina utama muda. Yang ketiga, pengawas sekolah meliputi pembina utama madya dan pembina utama. F. Supervisi pendidikan. Definisi supervisi adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seseorang profesional untuk membantu tenaga pendidikan lainnya dalam metode dan evaluasi pengajaran dengan melakukan bimbingan secara kontinu agar menjadi profesional dalam pencapaian tujuan sekolah. Supervisi pendidikan adalah pembinaan berupa bimbingan ke arah perbaikan situasi dan peningkatan mutu belajar mengajar. G. Prinsip supervisi pendidikan. 1. Prinsip ilmiah memiliki ciri-ciri aktivitas supervisi dilakukan menurut data objektif dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar.
Untuk mendapatkan data, dibutuhkan penerapan dan aktivitas dilakukan dengan cara sistematis, terencana. 2. Prinsip demokratis. Pelayanan dilakukan kepada guru menurut hubungan kemanusiaan yang akrab. 3. Prinsip kerjasama. Berdasarkan istilah sharing of ID, sharing of experience, memberi dukungan pendorong. 4. Prinsip konstruktif dan kreatif. Guru akan termotivasi dalam pengembangan potensi kreativitas jika supervisor bisa menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Kesimpulan, pengawas sekolah merupakan guru pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang akan melakukan pengamatan dengan melihat secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diawasi. Tugasnya meningkatkan kualitas proses belajar mengajar bimbingan siswa dalam rangka tujuan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.